Dan sangat penting jenengan jangan ngoja ngaji saja. Jenengan jangan hanya sok-sokan ikut majelis saja, tapi kemudian tanpa pernah muhasabah, kalau bahasanya Tuan Guru Bajang tadi, tanpa pernah kemudian mengaca sebetulnya dari sekian banyak pengajian yang saya ikuti, kira-kira seberapa persen yang sudah saya amalkan di sana. Tadi kan saya matur bahwa saya ini pernah ngaji dengan Habib Jindan ketika beliau mengawal Habib Umar bin Hafid di Surabaya. Di antaranya, la yara min amalina syai'an. Jangan sampai kemudian ketika kita berkesempatan melakukan hal baik, kemudian kita merasa memiliki kelayakan untuk melakukan hal tersebut. Dan di situ itu kenapa saya ingat? Karena di situ itu ada satu keterangan dari Habib Jindan yang tidak pernah tergambar dalam pikiran saya bahwa beliau akan mengatakan itu. Habib Umar itu ngasih tambahan begini, seingat saya, dan ingatan saya lumayan, tidak ada di kitab itu, ini dawuhnya Habib Umar. Beliau menjelaskan bahwa kuncinya tasawuf ada di babul ikhlas. Yang paling menarik dari apa yang disampaikan oleh Habib Jindan adalah cara menerangkannya. Ketika Habib Umar menjelaskan panjang lebar, walhasil siapapun dari kita tidak melatih diri untuk ikhlas, tidak melatih diri untuk kemudian menghilangkan rasa ujub, merasa paling baik, maka tidak akan pernah menemukan cita rasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz cita rasa itu tidak pernah saya dengarkan di pondok pesantren manapun. Makanya saya, hari ini saya jadi muridnya Habib Jindan. Waktu itu karena bahasa cita rasa itu. Itu dawuh beliau begitu itu ya. Pokoknya saya dengan jenengan sama lah, sama-sama jamaah yang paling enggak nanti punya potensi untuk meminta dan mengemis syafaat beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Rabb. Yang kami muliakan sahibul majlis, khatimul majlis Habib Jindan dan segenap keluarga, ada saudara kami Tuan Guru Bajang dan semua hadirin minas sadah al-alawiyin dan juga teman-teman jamaah semua. Alhamdulillah ala kulli hal kami bisa silaturahim. Moga-moga menjadi silaturahim yang makbulah masmu'ah indallah subhanahu wa ta'ala. Kami bisa sowan ke sini sebetulnya lebih kepada ya saking saya pengen banget memang sowan ke beliau, karena kami hanya biasanya bertemu di beberapa acara-acara. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa ketemu. Dari awal ketika kami diminta untuk kemudian sowan ke sini, saya sudah matur, saya akan sowan, saya akan menghadap, tapi jangan disuruh apa-apa. Begitu Tuan Guru Bajang, karena bahaya itu. Dan ketika kami datang ke sini ternyata bahaya itu lebih nyata, karena tadi saya tahu-tahu ingat min asyratis sa'ah ayul tamassal ilmu indal asyahir. Di antara tanda kiamat, di antara tanda akhir zaman, ketika ilmu itu kemudian kita ambil dari anak-anak yang masih muda-muda, yang masih agak kurang bertanggung jawab dan kurang amaliyah. Cuma lama-lama karena babnya adalah bab taubah yang disampaikan oleh Tuan Guru Bajang, saya aja semangat, ada potensi ini. Dan lagian saya enggak asohir amat. Saya mengingat apa yang disampaikan oleh Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa ketika ditanya terkait masalah man al-asahir fi qaulin nabi indal asahir, beliau mengatakan al-asahir humul ladzina yaquluna bi ra'yihim. Siapa yang disebut tanda kiamat, yakni tokoh-tokoh muda yang kemudian berada di mimbar-mimbar yang sangat berbahaya karena dia kurang bertanggung jawab. Beliau mengatakan alladzina yaquluna bi ra'yihim, yakni orang-orang yang kalau ngomong itu berdasarkan jalan pikirannya, berdasarkan nafsunya, allati laisa laha mustanadun syar'iyyun, tidak memiliki sandaran-sandaran syar'i. Wa amma man yarwi anil akabir falaysa bisahir. Dan orang-orang yang pernah ngaji dengan para sesepuh, dengan para pendahulunya, itu tidak bisa disebut sahih.
Dan alhamdulillah ala kulli hal saya ini guru-guru saya sepuh-sepuh, dan diantaranya ya Habib Jindan itu sendiri. Karena saya ini beberapa kali ikut pengajian Habib Jindan. Utamanya ketika dulu beberapa tahun yang lalu saya sempat ikut ngaji beliau, mendampingi guru beliau Habib Umar bin Hafid di Surabaya. Di Surabaya di Masjid Akbar. Saya pernah mengaji dengan beliau. Ada beberapa kata-kata beliau yang selalu saya ingat. Walhasil insya Allah ada pantasnya lah kira-kira saya bicara di sini ini. Dan saya juga akan ikut mengamini, moga-moga kita semua benar-benar dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan-kesalahan kita moga-moga benar-benar diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abi Ubaidah Ibnul Jarrah, beliau mengatakan badiru bisayyatil qadimat bil hasanatil hadisat. Sudahlah, yang lalu biar berlalu, mari kita ukir masa depan dengan penuh harapan dan penuh keistiqomahan. Fa inna ahadakum law amila minas sayyi'at ma bainahu wa bainas sama summa amila minal hasanat la'alat fawqas sayyi'at hatta taghmurahunna. Karena walaupun mungkin kesalahan kita di masa lalu sangat luar biasa banyaknya, kita sendiri nggak bisa ngitung, sangat merepotkan malaikat. Tapi ketika kemudian kita mau bertaubah, mau melakukan hal yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala, niscaya semua kesalahan itu pasti akan hilang. Dan mohon maaf ya Pak, kita ini kalau nggak punya salah ya nggak baik-baik amat. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan bahwa innal mu'min khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Atau di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan ma min 'abdin illa walahu dzambun ya'daduhu alfainah ba'dal fainah. Tidak ada orang itu kecuali memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk yang selalu ia lakukan dari satu waktu ke waktu yang lain. Sudahlah, saya nggak ngomongkan beliau Habib Jindan, Tuan Guru, nggak kita, saya ngomongkan kita saja. Karena kalau ngomongkan beliau sudah selesai. Kita ini pasti punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang sangat sulit untuk kemudian kita tinggalkan. La yufarikuhu hatta yufariqad dunya. Bahkan kadang kebiasaan buruk itu kita bawa sampai mati tuh. Innal mu'min khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Tapi memang begitulah seorang mukmin itu begitu. Memang dari awal didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana abina Adam alaihi salatu wassalam, kita ini memang mudah tergoda. Mufattanan, sangat mudah tergoda. Tapi tawwaban, sangat siap untuk mengakui sebuah kesalahan. Cuma ya nasiyan, setelah taubat kita ini biasanya kumat. Pagi taubat, sore bikin masalah lagi tuh. Cuma sebelum tidur istighfar lagi. Yang paling membedakan adalah idza dzukira dzakara. Mukmin sejati tidak akan pernah ragu, apalagi marah untuk menerima nasihat dari siapapun. Dia tidak akan pernah kecewa untuk diingatkan oleh siapapun. Itu mukmin, itu mukmin. Moga-moga semua kesalahan kita kayaknya hitung-hitung kok banyak. Saya juga sebetulnya agak tersinggung tadi. Ngapain kok pas ada saya kok babnya pas taubah. Ya. Tapi ya enggak apa-apa sudah. Kan kita nggak janjian, beliau dari NTB, saya dari Kediri, saya juga nggak ngerti ya. Oke lah. Oke ini mesti saya ini masalahnya. Saya bilang gitu. Tapi enggak apa-apa. Ya memang begitu, Pak. Memang begitu. Walhasil jangan sampai kemudian kita ini memiliki satu ketakaburan, memiliki satu perasaan. Habis ini begini. Tadi kan saya matur bahwa saya ini pernah ngaji dengan Habib Jindan ketika beliau mengawal Habib Umar bin Hafid di Surabaya. Di antaranya di sana beliau menjelaskan, artinya Habib Umar menjelaskan, kita ini landasannya adalah keilmuan. Banyak ilmu yang harus kalian semua pelajari. Seingat saya begitu. Mulai ulumil Quran, kemudian ulumil fikih, sampai ulumil tasawuf. Di sana beliau menjelaskan
dalam kitab Fathi Basairil Ikhwan, kayaknya itu kitabnya, saya juga lupa ya, mohon maaf ya, karena memang saya ini berangkat ke sini ini agak jauh. Saya ini berangkat ke sini dari Singapura loh ya, saya itu agak keren lumayan lah dulu beliau menjelaskan itu bahwa Habib Umar bin Hafid itu menjelaskan betapa pentingnya kita ini la yara min amalina syai'an. Jangan sampai kemudian ketika kita berkesempatan melakukan hal baik, kemudian kita merasa memiliki kelayakan untuk melakukan hal tersebut. Harus memiliki kesadaran penuh bahwa itu semua fadlun minallah. Dan di situ kenapa saya ingat? Karena di situ tuh ada satu keterangan dari Habib Jindan yang tidak pernah tergambar dalam pikiran saya bahwa beliau akan mengatakan itu. Ketika Habib Umar itu ngasih tambahan begini, kalau saya nggak salah ya, mohon maaf ini, tapi bisa dilihat lagi di YouTube itu. Mungkin kalau masih ada, saya nggak ngerti juga. Seingat saya dan ingatan saya lumayan. Beliau mengatakan bahwa al-mukhlis la riya'alahu. Ini dawuhnya Habib Umar, ini tidak ada di kitab itu. Ini dawuhnya Habib Umar. Al-mukhlis la riya'alahu wa siddiq la ujbalahu. Orang yang penuh dengan ketulusan dalam ibadah ubudiyah. Gini, saman kalau pengen tahu narasinya Habib Umar itu begini. Habib dari sekian banyak ilmu tasawuf yang beliau jelaskan, inti beliau menjelaskan bahwa kuncinya tasawuf ada di babul ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Intinya itu. Intinya begitu. Kemudian beliau mengatakan al-mukhlis la riya'alahu, bahwa orang yang benar-benar memiliki ketulusan karena Allah, dia tidak akan pernah membangun apalagi merawat yang namanya sifat riya. Wasiddiq, orang yang benar-benar serius untuk memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala, la ujbalahu. Kemudian ada kata-kata yang menarik itu dari Habib Umar. Beliau mengatakan bahwa al-ujbu akhfa min qadamin naml. Ya itu. Ini walaupun saya bukan muridnya Habib Umar ya, tapi insya Allah ingatan saya tidak salah itu. Wal ujbu akhfa min daqamin naml. Oh, salah. Wariya akhfa min qadamin naml. Wal ujbu akhfa min riya. Begitu. Riya itu jauh lebih tidak kelihatan daripada atau tidak terdengar, tidak ketahuan daripada langkah per langkah semut. Tapi ujub, perasaan merasa lebih baik, perasaan merasa lebih benar, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, itu akhfa minar riya. Karena ujub tidak perlu saksi siapapun, dia akan terbangun dalam diri kita, dan itu sangat bahaya. Yang paling menarik dari apa yang disampaikan oleh Habib Jindan adalah cara menerangkannya. Ketika Habib Umar menjelaskan panjang lebar, walhasil siapapun dari kita tidak melatih diri untuk ikhlas, tidak melatih diri untuk kemudian menghilangkan rasa ujub, merasa paling baik, maka tidak akan pernah menemukan cita rasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz cita rasa itu tidak pernah saya dengarkan di pondok pesantren manapun. Makanya saya, hari ini saya jadi muridnya Habib Jindan waktu itu, karena bahasa cita rasa itu. Ya memang begitu. Fihi adamu dzauq minal kurbah. Dalam hatinya tidak akan pernah merasakan cita rasa daripada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dawuh beliau begitu itu ya. Pokoknya saya dengan sama sama jamaah yang paling enggak nanti punya potensi untuk meminta dan mengemis syafaat beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, gitu aja sudah, tidak ada. Ini sudah hampir maghrib kan, sudah selesai saya. Yang penting begitu saja, yang penting moga-moga kita ini benar-benar diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini insyaallah banyak sekali kesalahan kita, banyak sekali kekurangan kita, ilmu kita cingkrang, kemauan kita lemah. Al ilmu wal amal
tawaman wa ummuhu ma'ulul himmah. Mohon maaf ini, mohon maaf. Mumpung ingat ini, mumpung ingat lagi itu, di antara subuh itu. Saya ini kalau ngaji kan setengah-setengah ya, tapi lumayan lah. Daripada jenengan-jenengan wajahnya kayaknya lebih meyakinkan saya. Mohon maaf ini. Lega, artinya saya perhatian betul dengan apa yang disampaikan oleh Habib Jindan pagi itu. Di antara nasihat yang saya ingat, karena itu langsung menyentuh saya waktu itu adalah betapa Habib Umar memastikan kita para santri, kita yang sok-sokan menjadi orang yang bergelut dengan keilmuan, bahwa yang bagi tal'ibil ilmi ayyadaniya bi'aini qalbi ma yazidu fi quwwati imanihi fi dinihi wa quwwati yakinihi wa qurbihi min rabbih. Insyaallah bahasanya begitu. Sudahlah, saya kalau bilang insyaallah nggak mungkin salah itu. Sudahlah, tenang aja sama nggak usah ragu untuk itu. Bukan itu yang paling penting. Artinya begini, santri itu harus setiap hari meningkatkan kualitasnya untuk kemudian bagaimana kita supaya lebih mantap, lebih yakin, lebih iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mencari tahu bagaimana kita ini bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan itu yang menyentuh saya. Yang menyentuh saya adalah wa yura'iya halahu fi ilmihi ala qadri fahmihi wa maqamihi. Itu dawuhnya Habib Umar. Dan sangat penting, jenengan jangan ngoja ngaji saja. Jenengan jangan hanya sok-sokan ikut majelis saja, tapi kemudian tanpa pernah muhasabah, kalau bahasanya Tuan Guru Bajang tadi, tanpa pernah kemudian mengaca sebetulnya dari sekian banyak pengajian yang saya ikuti, kira-kira seberapa persen yang sudah saya amalkan di sana. Seberapa banyak ilmu ini kemudian menambahkan khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan rasa takut kita. Karena Al-Imam Al-Ghazali mengatakan hakikatul fiqhi ma waqa'a fil qalbi. Belajar ngaji, ikut majlis, itu hakikatnya adalah apa yang kemudian benar-benar merasuk dalam hati kita. Summa dhahara 'alal lisan, kemudian mampu mengatur apa yang terlontar dari mulut kita. Apa yang kemudian bisa kita tampilkan dari perbuatan kita. Fa'afadal amal, karena ilmu harus sebanding lurus, segaris lurus dengan amal. Fa'afada amal wa awrasa al khasyata wa taqwa. Dan yang paling penting adalah pada ujungnya mampu membuat kita semakin lebih bertakwa, semakin lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kala itu Habib Umar menutup dawuhnya dengan manizdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapapun di antara kita semakin banyak ilmunya tapi mohon maaf semakin jauh dari amal yang mungkin bisa kita lakukan, maka itu masalah betul itu masalah betul, karena lam yazdad minallahi illa bu'da itu naudzubillah min dzalik. Apalagi nih yang mau saya omongkan, sudahlah, penting itulah pokok ngaji saja. Kita ngaji siapapun, karena kullu ibadatin kasolah wa saum wa zakah furidat fi waqtin duna waqtin, tapi wa talabul ilmi itu fardun ala kullil awqati wal halat. Apapun saya tetap punya dalil, walaupun saya mungkin kurang amal banyak ngaji, saya tetap punya dalil, nggak kayak jenengan. Saya punya dalil, karena apa? Berbeda dengan ibadah-ibadah konvensional yang lain, semisal kayak puasa, kayak sholat, kayak zakat, ngaji itu tidak ada waktunya. Ngaji itu selalu, ngaji itu istifadah itu harus selalu dilakukan. Dan ngaji itu semuanya. Ya kayak yang saya ceritakan tadi, bahwa ketika saya ngaji di hadapan Habib Umar itu, yang kemudian dijelaskan oleh Habib Jindan, betapa pentingnya ngaji di semua bidang. Ingat ini terakhir ini. Qad ihtamma dinuna bil ilmi a'dhamah ihtimamin. Agama kita ini pondasinya memang ilmu. Itulah kenapa kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan inna syariah mabnaha wa asasuha al-hikam wa masalihil ibad fil ma'ashi wal ma'ad. Pondasinya adalah al-hikam. Hikam itu apa? Kesaktian. Enggak. Itu murad yang salah. Ilmu hikmah. Enggak. Sama lihat di tafsir-tafsir itu. Sama lihat. Misalnya yang paling sering, paling populer aja, misalnya kayak tafsir Jalalain. Sama coba lihat kata-kata al-hikmah itu maknanya apa? Al-hikmah itu makana minal ahkam.
Kata Imamina Asy-Syafi'i, Al-Quran wa sunanun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hikmah. Hikmah, Pak. Hikmah itu adalah kandungan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabawiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah. Pondasinya keilmuan, Pak. Pondasinya keilmuan. Nyatanya yaqulullah fi awwali ma anzal iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk coba mengetahui, mendalami, menghayati siapa Tuhan itu, Allah kasih clue dua. Yang pertama adalah pencipta, yang kedua adalah zat yang maha baik, maha dermawan. Dermawan itu apa coba? Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama bil qalam. Sama lihat di beberapa tafsir-tafsir yang agak besar ya. Itu ada istilah begini. Fi hadhil ayah amrun lin nabi wa kulli fardin min ummatihi ayyaqra'a wa yata'allama ayya ilmin yakunu lahu naf'un aw li ghairihi fi dinihi wa dunyahu. Kata-kata iqra di awal ayat yang turun itu merupakan satu perintah untuk Rasulullah dan juga masing-masing dari kita semua yang mengaku umatnya ini untuk kemudian membaca dan belajar apapun yakunu lahu naf'un aw li ghairihi fi dinihi wa dunyahu, yang kira-kira ada kemanfaatannya. Makanya jangan lelah untuk terus ngaji, terus semangat, terus istiqomah. Istiqomah itu yang sulit. Kalau ngaji sesekali ya insya Allah saya bisa. Tapi kalau saya istiqomah ya mestinya saya nggak jauh-jauh dengan Tuan Guru Bajang. Alhamdulillah saya kurang istiqomah. Tapi lumayan. Kalau saya sangat istiqomah ya nyalon gubernur pantas lah. Kira-kira begitu. Saya mohon maaf, saya terima kasih sekali kepada semuanya, khususnya kepada Habib Jindan, kepada Habib Ahmad. Saya diberi kesempatan untuk kemudian sowan ke sini. Moga-moga sebagaimana tadi disampaikan, saya tadi mau nyampe, saya sudah dengar karena di depan macet. Tapi sebetulnya saya sudah dengar apa yang disampaikan oleh Habib Jindan bahwa alaqah bainana itu kalau basisnya adalah duniawiyah, itu bahaya. Al-akhilla yauma idin ba'duhum li ba'din aju illal muttaqin, bahwa hubungan di antara kita ini kalau dasarnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu semua masalah. Moga-moga alaqah bainana wa bainakum merupakan alaqah yang daimah mustamirah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita semua. Sekali lagi saya mohon maaf, mohon doa restu. Moga-moga khidmah kami di rumah moga-moga selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kami mengaturkan salam dari orang tua kami. Mohon doa moga-moga beliau senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya, diberi kesempatan untuk masih bisa menunggui kita semua, mentarbiyah kita semua, mentakdib kita semua. Terima kasih Habib. Mohon maaf. Akhiran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.